wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Gani dari kelas 12.5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Adi Krisna. Jadi soal yang pertama itu, adanya interaksi desa dan kota menyebabkan dampak di berbagai bidang, baik itu desa maupun kota itu sendiri. Jelaskan masing-masing dampak positif dan negatif interaksi bagi desa dan kota. Jadi yang pertama itu dampak positif dari desa, yaitu peningkatan ekonomi. Desa bisa menjual produk pertanian atau kerajinan ke kota yang meningkatkan pendapatan warga desa. Yang kedua itu akses teknologi. Teknologi interaksi dengan kota memungkinkan desa mengakses teknologi modern dan juga meningkatkan produktivitas dan kemajuan sosial. Terus yang ketiga ada pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan yaitu seperti akses fasilitas pendidikan dan kesehatan yang bisa dibilang lebih maju dibandingkan yang sebelumnya. Terus dampak positif dari kota. Yang pertama itu sumber daya alam. Kota dapat memperoleh pasokan bahan pangan dan bahan baku dari desa. Begitu juga sebaliknya. Terus yang kedua itu tenaga kerja. Desa menyediakan tenaga kerja murah bagi industri di kota. Yang ketiga itu ada pariwisata. Desa dengan pemandangan alam yang menarik dapat menjadi destinasi wisata bagi warga kota, meningkatkan pendapatan ekonomi warga-warga kota. Selanjutnya dampak negatif bagi desa. Yang pertama itu urbanisasi. Banyak penduduk desa yang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan, sehingga desa kehilangan tenaga kerja potensial. Terus yang kedua, ketergantungan. Desa menjadi terlalu bergantung pada kota untuk kebutuhan tertentu, sehingga ekonomi desa bisa terpengaruh jika akses ke kota terganggu. Yang ketiga, ada degradasi lingkungan. Penggunaan sumber daya desa oleh kota bisa merusak lingkungan seperti deforestasi atau polusi. Terus yang kedua, dampak negatif dari kota. Yang pertama itu ada kemacetan. Urbanisasi itu menyebabkan peningkatan jumlah penduduk di kota yang memicu masalah kemacetan dan kepadatan penduduk. Yang kedua, ada permasalahan sosial. Migrasi dari desa ke kota dapat menyebabkan masalah sosial, seperti meningkatnya permukiman kumuh atau pengangguran. Yang ketiga, ada ketergantungan pangan. Jika desa tidak mendapat masuk bahan pangan dengan konsisten, kota bisa mengalami ketergantungan pangan dan inflasi harga. Jadi selanjutnya untuk soal yang kedua itu saya mengambil gambar desa, yaitu yang jalan rusak. Jadi penyebab jalan rusak itu kayak warga-warga sekitar yang kurang memelihara jalan di daerah sekitar situ. Jadinya jalan menjadi rusak dan tidak terpelihara. Cara mengatasinya itu dengan bisa juga mengirim proposal kepada pemerintah untuk memperbaiki jalan tersebut. Terus yang kedua, dari gambar kota saya mengambil kemacetan. Penyebab kemacetan di kota-kota itu bisa terjadi karena adanya perbaikan jalan, terus ada kecelakaan, terus juga terdapat bagian jalan yang longsor, kurangnya petugas lalu lintas, terus juga mobil-mobil dan motor-motor yang parkir sembarangan. Selanjutnya cara mengatasi macet. Yang pertama itu patuhi peraturan lalu lintas. Terus hindari mengemudi motor atau mobil yang dengan agresif. Terus perhatikan lalu lintas di depan Anda. Terus jangan melawan arus lalu lintas. Itu saja penjelasan dari saya tentang masalah desa dan kota. Terima kasih. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi.